Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na. Yang saya hormati guru-guru, ustadz-ustadz dan pengurus Masjid An-Nur dan pemimpin masyarakat termasuk Pak RT ya, ada. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang disayangi. Saya mau bicara sedikit tentang takbir. Takbir. Takbir sekurang-kurang takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Banyak kalah takbir ya di rumah. Sudah cukup takbirnya. Kemudian takbir itu Allahu Akbar kata atau lafaz yang banyak disebut dalam keseharian kita. Keseharian kita. Azan menggunakan takbir, qamat pakai takbir, mau mulai salat Allahu Akbar takbir, rukuk takbir, bangkit tahmid, sujud nak sujud bangkit sujud semuanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir pertama dalam salat takbiratul ihram namanya, tahu ya. Yang lain takbir intiqalat, takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Sesudah salat kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ulama, kalau orang tuh faham takbir, lau arafa nas azamat Allah lama asauhu. Ini kata ulama. Kalau orang tuh mengerti takbir itu, tidak mungkin dia tidak patuh. Mesti patuh. Karena Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah. Dilakukan lagi. Masjid sahut menyahut. Masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini. Nah, kata ulama apa? Lau arafan nas azamatullah lama asauhu. Kalau manusia mengerti keagungan Allah, Allah Maha Besar itu mungkin kurang tepat terjemahnya. Yang lebih tepat Allah Maha Agung, Maha Hebat. Kalau Maha Besar nanti takut pergi kepada volume nanti. Maha Besar artinya Maha Agung. Bahasa Arabnya a'zam. Lau arafan nas azamat Allah lama asauhu. Kalau manusia itu tahu kebesaran Allah, tidak mungkin tidak patuh, tidak mungkin bermaksiat. Tidak mungkin. Kenapa orang itu berani bermaksiat? Allah kecil baginya, tidak besar. Besar pada lidah saja. Lidahnya membesarkan Allah. Apalah artinya ungkapan lidah? Lidah tak bertulang. Bisa mengatakan kamu cinta Allah, cinta. Bisa. Kamu mengagungkan Allah, ya. Tapi tengoklah perbuatannya, tengoklah gerak-geriknya. Kalau sesuai ungkapannya dengan realitasnya, barulah dikatakan orang itu mengagungkan Allah. Jadi takbir itu kita perlu belajar. Takbir perlu belajar. Kalau orang itu faham takbir, bila dipanggil ke rumah Allah, tidak mungkin tidak datang. Tidak mungkin. Lau arafan nas azamatullah lama asauhu. Ini kata ulama ya, Sulaiman Ad-Darani namanya, ulama tersohor. Kalau orang itu mengerti keagungan Allah, tidak mungkin tidak akur, tidak mungkin tidak menuruti kehendak Allah. Kenapa mereka tuh dipanggil tak datang? Allah tidak besar baginya. Coba kalau ada contohnya, entah gubernur, entah presiden datang ke sini,
kedatangan seseorang itu dinilai, dicatat, ditulis, dan dihargai. Kalau manusia yang datang, pembesar negara yang datang, mesti datang. Ini pembesar alam. Pembesar alam. Subhanallah. Ada saya baca satu tulisan Profesor Dr. Syekh An-Nablusi, katanya apa? Kalau kamu naik kapal terbang, yang pernah naik kapal terbang lah kan, atau naik ferry, yang pernah naik ferry, atau naik LS, naik dia dari Penyambungan ke Medan LS, tidur dia enak, dia tidak kenal dia supirnya, dia enak tidur, enak duduk di atas bis, di atas bus. Kalau di Malaysia bus tuh bus di sana, enak dia di atas bus. Kalau di Malaysia bisa naik bus dari Thailand ke Singapura, 3 negara. Bisa naik kereta api 3 negara. Enak dia di kereta api. Tidur dia. Dia tidak tahu siapa yang membawa kereta api, siapa yang membawa pesawat, siapa yang membawa kapal, siapa yang membawa travel. Dia naik travel ke Padang, tidur dia. Yakin dia akan sampai di Padang. Alam ini pilotnya Allah. Alam ini berputar terus, pilotnya Allah. Yang membuat siang malam itu silih berganti Allah. Diajaknya datang ke rumahnya untuk kamu, kedatanganmu dicatat, dikasih balas, dikasih imbalan. Anda mau datang? Orang itu katanya menghadapi krisis iman. Naik kapal terbang, pergi umrah, pergi haji, enak dia. Dia tidak kenal kapten kapal, pilot. Kapten kapal laut ya. Enak dia pergi haji, pergi umrah. Tiba-tiba dah sampai di Jeddah. Tiba-tiba dah sampai di Kuala Namu. Enak dia. Alam ini pilotnya Allah. Kenapa tidak enak dengan Allah? Kenapa tidak enak duduk di rumah Allah? Kenapa tidak enak dengan kitabullah? Berarti orang itu, kata ulama tadi, kata Nablusi, menghadapi krisis iman. Enak dia tidur waktu as-salatu khairum minan naum. Subhanallah. Berarti dia menghadapi krisis iman. Ini kita balik besok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malamnya, maghribnya ada enggak di masjid? Isyanya ada enggak? Subuhnya ada enggak? Berarti takbir itu di lidah saja. Kita mesti belajar takbir. Kalau betul-betul membesarkan Allah, besarkanlah panggilan Allah, besarkanlah azan. Azan itu menyelamatkan kita. Besarkanlah masjid. Nanti pencinta masjid dijamin selamat. Yang tidur waktu subuh itu pencinta iblis. Yang menyuruh tidur subuh itu iblis. Iblis mengkencingi telinga, mengikat. Belajarlah hadis-hadis tentang keiblisan. Yang menyuruh orang itu tidur tak perlu tahajud, tak perlu salat subuh berjamaah di rumah Allah. Iblis. Pernah terjadi zaman Nabi, ada sahabat itu sampai pagi masih tidur. Jadi ada laporan terdengar oleh Nabi. Apa komentar Nabi? Dzakar rajulu balasyaitanu fi udhunih. Kata Nabi, orang itu sudah dikencingi setan telinganya. Kita mesti belajar apa itu takbir. Lau arafan nas azamatullah lama asauhu. Kalau orang itu tahu keagungan Allah, tidak mungkin tidak mengikutinya. Kata ulama lagi, orang yang katanya wala yafutu ahadun salatun illa bizambin. Orang itu kalau tercicir salat fardunya, tinggal salat sunatnya, itu karena dosanya. Kenapa tidak ke masjid? Kata ulama, karena dosanya. Kenapa tidak sembahyang sunat? Banyak kasus dengan Allah, tidak bisa sembahyang sunat. Katanya apa?
wala yafutu ahadan salatun illa bidzambin. Tidak tercicir, tidak ketinggalan orang itu melakukan satu salat hanya kena dosanya. Terlambat salat kena dosanya. Orang yang baik hubungannya dengan Allah, dia sebelum azan dia sudah siap untuk salat. Dalam Islam ada namanya, dalam hadis sahih tahjir namanya. Dalam buku fikih mungkin tidak ada. Dalam hadis sahih at-tahjir, tahjir itu datang ke masjid sebelum azan. Sunnah yang sangat dituntut dalam Islam. Datang sebelum azan. Kalau kata orang Minang, alun diimbau Allah datang, alun disuruh Allah baik. Orang Minang ya. Ada orang Minang sini enggak? Belum dipanggil sudah datang dia. Alun diimbau Allah datang katanya. Belum dipanggil sudah datang. Alun disuruh Allah baik, ndak disuruh nang kemaya. Arem betul ya tugasnya, ndak boleh suruh be. Nah, itu hadis Minangkabau ya. Jadi itu saja dulu, mudah-mudahan kita diterima Allah ibadat siam dan qiyam kita. Tanda ibadat itu diterima kata ulama ada perubahan sesudah Ramadan. Tanda ibadat itu diterima ada peningkatan, ada kemajuan, ada progres, ada kemajuan. Mudah-mudahan kita meraih kemajuan insyaallah ya. Maafkan saya kalau terkasar atau tertinggi suara. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.